pada saat hari ini saya akan menjelaskan apa itu sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada sunnah qauliyah atau perkataan Nabi, sunnah fi'liyah atau perbuatan Nabi, dan sunnah takribiyah ketetapan Nabi. Sebagian ulama mengatakan ada, jadi antara 3 itu ditambah lagi sama 1 ulama, yakni sunnah hamiyah atau cita-cita atau keinginan Nabi yang belum sempat terlaksana sebelum Nabi wafat. Jadi misalnya pada zaman itu Nabi pengen buat sesuatu tapi belum kesampaian karena Nabi udah wafat. Itu sunnah hamiyah. Langsung saja selanjutnya itu pasti dari teman-teman bertanya, kenapa sih kita penting banget ya mengamalkan sunnah? Sebagaimana sabdanya Nabi itu pernah bersabda kepada Bilal bin Al-Haris. Jadi sabdanya ini menekankan betapa pentingnya mempelajari dan mengamalkan sunnah beliau. Kata Nabi begini, barang siapa menghidupkan kembali sunnah yang aku tinggalkan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengamalkannya sejak awal. Itu pentingnya mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi. Nah, kenapa? Yang kedua nih, kenapa kita penting banget mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi? Yang kedua itu ada tumbuh rasa ingin tahu. Mempelajari macam-macam sunnah mendorong ingin tahu yang mendalam tentang ajaran Islam, sehingga kita dapat menjadi muslim yang sesungguhnya. Terus yang ketiga ada tingkatan pengetahuan hadis. Mempelajari sunnah Nabi membawa banyak manfaat. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus semangat membaca dan mempelajari ilmu hadis. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sunnah Nabi yang tadi. Kan ada qauliyah, fi'liyah, sama satu lagi itu ada apa? Qauliyah, fi'liyah, sama takribiyah. Terus yang keempat ada hamiyah. Kita ke yang pertama, sunnah atau hadis qauliyah. Nah, seperti namanya, qauliyah itu perkataan atau ucapan, qaul gitu kan, yang berisi tuntunan, biasanya berisi tuntunan, petunjuk dan kisah-kisah terkait akidah, syariat ataupun akhlak. Sunnah qauliyah memiliki kualitas tertinggi di antara sunnah yang lainnya. Sunnah qauliyah dapat berupa pertanyaan, anjuran, perintah, larangan atau dialog Nabi dengan para sahabat. Gitu. Contohnya itu ada hadis tentang doa Nabi, orang yang mendengar, menghafal dan menjaga ilmu. Terus ada hadis tentang keutamaan belajar. Terus ada hadis tentang persatuan dan saling menguatkan di antara orang-orang beriman. Gitu. Fi'liyah namanya aja fi'liyah, perbuatan. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Seperti contohnya tata cara sholat, terus sholat, terus tata cara manasik haji dan sebagainya yang telah dilakukan oleh baginda Nabi. Lalu ada sunnah takribiyah, itu ketetapan terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Misal contohnya itu ada hadis tentang daging biawak. Tahu biawak? Biawak yang tidak dimakan oleh Nabi, namun sahabat Khalid bin Walid tetap memakannya, sementara Nabi hanya melihat tanpa melarang. Jadi Nabi cuma melihat doang, oh sahabat Khalid makan, gitu kan. Tapi Nabi nggak pernah melarang, gitu. Ada yang pernah makan biawak? Pernah? Karena memakan yang wajar-wajar aja, sapi, kambing, gitu kan. Jadi jarang orang-orang sekarang yang makan biawak. Terus ada hadis tentang tayamum. Kalau nggak ada air, kita tayamum. Selanjutnya ada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ini Nabi pengen, tapi belum bisa dilaksanakan sama Nabi karena Nabi udah meninggal duluan. Contohnya itu keinginan Nabi berpuasa pada tanggal 9 Muharram dan belum sempat dilakukan karena Nabi wafat. Selain itu sunnah hamiyah juga mencakup gambaran fisik Nabi seperti tinggi badan, warna kulit, tekstur rambut. Meskipun tidak secara langsung menjadi perintah, sunnah ini dijadikan pelajaran oleh umat muslim. Jadi kita
tahu nih Nabi tinggi badannya berapa, warna kulitnya apa, tekstur rambutnya apa dari sunnah hamiyah tersebut. Gitu. Nah, sekarang gini teman-teman, saya ada contoh. Ini ada contoh beberapa macam-macam hadis. Yang pertama ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya kan? Ini yang pertama ini contoh hadis al-dari qauliyah. Terus selanjutnya ada Al-Malik bin Harisah bin Buairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aytumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, gitu kata Nabi. Lalu ada Al-Khalid bin Walid annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa'i bidofin mahmudin fa'ahwa ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqala ba'da miswak. Ini biasanya hanya atau takfiriyah gitu. Jadi sampai sini apa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sebelumnya karena ngantuk banget nih, kayaknya kelihatannya pada ngantuk banget. Saya ada games, kita main games ya. Karena kita ada 5 orang ya. Oke. Nah, di sini ada kotak sekitar 16 kotak di sini ada. Kira-kira mau nomor berapa dulu nih? Nomor berapa? Sepakat ya teman-teman? 7. Oke, kita coba 7. Ini ada tenda, ada di kapal L. Oh, nama kotak? Iya, tulisnya nama kotak. Nah, Tegal. Kita kunci ini jawabannya. Kira-kira benar ya teman-teman? Benar ya? Oke, benar. Siapa namanya? Hah? Bintang. Ya, tepuk tangan untuk Bintang. Sekarang kamu nomor berapa? Ingat bom belum keluar nih, bom 16. Bom bukan nih, saya tinggal dikit nih. Biasanya dikit-dikit ini ada bomnya nih. Harus hati-hati nih. Wih, dapat poin. Tepuk tangan. Kalau kamu jawab soal dapat 25 poin. Karena kamu 13. Apakah poin tambahan atau bom nih? 13 nih. Oke, tetap nama buah. Tetap nama buah. Kita itu 5, 4, 3, 2. Jambu. Oke. Jambu nih, kenapa sih jawabannya nih? Jambu. Oke, mana tepuk tangan. Oke, tadi kan kita udah main games, ya kan? Kita udah dengerin materi. Kira-kira apa tadi yang saya udah sampaikan tentang sunnah? Yang pertama ada sunnah apa? Qauliyah. Kedua, qauliyah. Ketiga, takriyah. Keempat, hamiyah. Oke. Jadi pembagian sunnah itu ada 4: qauliyah, fi'liyah, takriyah, sama hamiyah. Nah, jadi gitu teman-teman semua pembagian sunnah yang kita udah pelajarin tadi barusan. Nah, saya harap dari kalian semua nih jangan putus semangat belajar. Jadi dikembangin lagi ke depannya. Contoh-contohnya kan tadi udah saya kasih lihat tuh. Mungkin nanti kalian lihat atau lagi baca-baca kitab hadis atau apa gitu. Wah, ini hadis tentang
apa namanya perkataan lagi nih, berarti masuknya ke aulia. Terus ada hadis lagi tentang wah Nabi ngelakuin puasa misalnya pada bulan Ramadan, berarti sunnah ya kayak gitu ya. Ya, coba kamu sebutin apa aja tadi? Aulia, hamiyah, fi'liyah, takliyah. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya harap jangan pernah putus asa dalam belajar, karena ilmu itu semakin banyak kalian gali, semakin banyak juga pengetahuan yang kalian dapat. Jadi saya harap jangan stuck di situ-situ aja, jangan berhenti gitu. Ingat tujuan kalian dari rumah ke situ itu mau apa? Yang pasti bukan cuma main-main doang, yang pasti bukan ngabisin duit orang tua doang. Jadi terus belajar lagi, ilmu baru, belajar lagi apa segala macam. Oke? Mungkin